Bung Tommy Welly, kami ingin komentar. PSSI dulu. Karena nama Bung Toel, kami juga heran Bang. Saya dan juga Maria merasa selalu dikait-kaitkan. Kenapa TV1 mengundang Tommy Welly? Kapasitasnya di mana? Kompetensinya apa sih? Kenapa setiap ada STY main, STY ketika pertandingan mungkin menang ataupun kalah, Toel selalu kesannya, ini sentimen pribadi nggak sih? Kok apa-apa salah di mata Toel? Enggak. Makanya saya heran gitu loh. Masyarakat kita, masyarakat bola kita, kan yang muji-muji STY banyak ya. Kalau bicara pengamat bola, pandit 20 kali, 30, semua puja-puji itu. Kok repot sama satu yang mengkritisi? Iya kan? Pakai di doxing segala. Pakai disebar-sebar data pribadinya gitu kan. Yang katanya Bung Toel mafia bola gitu loh. Memang ada pandit lain yang ngomong soal pengaturan skor ya. Memang ada pengamat sepak bola lain yang jadi saksi di Mabes Polri untuk pengaturan skor. Memang ada pengamat olahraga lain, sepak bola lain yang jadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman untuk pengaturan skor. Cuma saya loh. Tapi dibilang mafia bola gitu loh. Jadi saya memang concernnya bola dan sekarang saya senang bukan STY out. Gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Tim nasional selama paling senang STY dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welly. Katanya. Itu kan keniscayaan aja. Timnas akan selamanya, pelatih itu ada waktunya. Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kitanya gitu loh. Loh kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah. Di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat. Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Karena Sinteyong ini nggak polos-polos aja sebagai sportsmanship seorang pelatih kalau dari sudut saya. Karena di belakangnya ada agensi-agensi yang membackup dia. Dari sisi apa? Komunikasi di media sosial. Kalau enggak buat apa orang ngedoxing saya? Kalau enggak buat apa orang nyerang saya di media sosial? Jadi ada itu yang namanya influencer, buzzer, dan sekarang sepak bola kita perilakunya enggak sehat, sakit. Tapi kemarin konferensi pers itu saya senang karena apa? Karena bicara bola lagi. Objektivitasnya coba dinaikkan lagi gitu loh. Walaupun kalau dari sudut pandang saya udah lihat kapasitasnya mentok waktu Piala Asia. Jadi waktu itu saya udah bilang nggak usah diperpanjang, walaupun PSSI tetap perpanjang kan. Tapi ya itu hak PSSI. Karena statuta mengatakan yang kelola sepak bola Indonesia, termasuk timnas adalah PSSI. Oleh siapa? Oleh Exco kan begitu. Jadi posisi kita sebagai apa? Sebagai pengamat yang mengingatkan, kalau mau diingatkan kan begitu. Mengkritisi kalau mau dengar, kalau nggak didengar ya sudah juga nggak apa-apa kan. Kita hanya mau berbagi, share pengetahuan, experience kita tentang bola gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Kan semuanya dibalikin tuh. Ada yang bergerak, Toel mafia bola, Toel apalagi tukang titip pemain gitu. Kan nggak ada satupun yang bisa dibuktiin. Berani datang ke sini. Makanya ada nggak pandit lain, makanya saya nggak mau ngomong pandit sekarang, malu. Mendingan bandit aja. Karena apa? Nggak ada satupun. Kan mereka semua cuma bicara tentang STY. Orang bilang Toel cuma bicara tentang STY, enggak. Saya jadi saksi pengaturan skor di Mabes Polri. Saya jadi saksi di pengadilan negeri. Saya langsung terlibat. Tapi nggak ada satupun sentimen pribadi ya terhadap STY. Buat apa? Buat apa? Oke lah, saya nggak sesenior Pak Rahim di sepak bola. Tapi saya cukup lama juga geluti sepak bola. Buat apa pribadi? Oke. Maksud kami kalau based on data Bang, karena sekarang kan publik membuka lembaran semenjak dipegang STY Indonesia melesat peringkatnya dari 173 ke 125. Peningkatan yang sangat drastis. Makanya harus insight, banyak faktor. Lihat pertandingan-pertandingannya. Bahwa itu terjadi dalam kurun 5 tahun, iya. Tapi apakah cuma itu yang menjadi indeks? Kan nggak perlu itu juga. Kualitas permainan. Sekarang kalau kita kasih satu pertanyaan dasar, filosofis. Apa warisan STY buat sepak bola kita? Apa?
fundamental. Dia nggak bangun fundamental sepak bola kita. Karena memang bukan tugasnya. Tapi kan itu yang disebar-sebarkan kan. Jadi beritanya bias. Apa yang dibangun sekarang saya tanya? Warisannya apa? Kalau kita filosofi olahraga, warisan olahraga adalah persahabatan. Apakah saat ini terjadi persahabatan itu? Enggak dong, kalau kita lihat di jagat maya. Bahkan sampai ketika saya merasa bahwa sebagai orang olahraga, sebagai insan olahraga, bahwa kemarin pernyataan-pernyataannya adalah kembali pada track sepak bola, kan tetap tuh berkeliaran. Bahkan pelatih yang kita nggak tahu pun bakal siapa karena belum diumumkan tanggal 11, kan sudah mulai isu-isu kampanye negatifnya kan. Jadi kita nggak sehat. Kita bukan orang olahraga kalau kayak gini. Makanya saya sempat bilang, sportsmanship-nya mana? Saya kritik Sinteyong. Itu bukan pribadi. Sportsmanship sepak bola apa? Respect, value, sportif, fair play, kan begitu, unity. Kalau dia orang sepak bola dan sebagai pelatih tim nasional, posisi tinggi, tokoh sentral dalam sebuah negara, dia lihat perpecahan, dia harus terganggu secara moralnya. Ini kan enggak. Kenapa? Karena itu bagian dari backup agensinya. Kan kalau mau kita buka kan itu. Kalau enggak ngapain repot-repot nyerang Akmal, ngapain repot-repot nyerang Toel, yang 20 lain puja-puji, satu orang kritik abaikan aja kalau nggak penting kan. Kok yang satu orang dikejar gitu loh. Oke.